Coba kita gas. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita gas tanggung serasa pincang atau bergetar mesinnya ya. Jadi kalau mesin mobil ini sudah panas, itu kalau kita bawa itu seperti orang belajar. Jegreng, jegreng, jegreng begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yuda Buana Channel. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, amin. Oke bosku, kawan-kawan semua, selamat siang. Siang hari ini kita mau mengecek dan menyervis mobil 120 PS Ragasa tahun piro bos? 2005 ataupun 2004 nih ya. Itu 25 teman-teman. Untuk mobil ini ada trouble di engine-nya. Keterangan dari pemilik mobilnya mengatakan untuk mesin mobil ini itu kalau digas tanggung ya, digas pelan sampai sedang itu mesinnya guncang parah begitu, bergetar. Jadi kemarin untuk mobil ini sudah dibawa ke bengkel juga teman-teman, sudah melakukan perbaikan bos pom begitu kalau tidak salah. Nah ini dibawa ke bengkel, minta dicekkan kondisi mesinnya yang guncang parah. Nanti kita lihat teman-teman apa saja yang bermasalah di mesin mobil 120 PS ini. Oke bosku, sebelum kita mulai jangan lupa dukung terus channel ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah sudi mendukung majunya channel ini dengan cara apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih bosku. Jangan lupa subscribe-nya. Oke, yang pertama mesinnya guncang parah. Biasa teman-teman yang sering kita temui di Ragasa 120 PS itu merebet begitu ya, di gas tanggung itu merebet, mesinnya guncang. Dan juga untuk asap knalpotnya ini keterangannya banyak sekali, tapi belum saya coba teman-teman. Oke, kita tes dulu. Nah ini pagi hari teman. Nah ini baru kita hidupkan teman-teman ya. Untuk hidupnya tidak terlalu sulit, memang agak panjang tetapi bisa hidup. Untuk getaran mesinnya sampai ke kabin, tetapi menurut saya tidak begitu parah teman-teman ya. Ya faktor usia juga. Oke, kita naikkan dulu kabinnya. Sangkut ora iki lur. Kita naikkan kabinnya. Nah, sebentar kita tes dulu. Oke, untuk kabinnya sudah kita naikkan teman-teman. Untuk mesinnya seperti ini ya. Kita lihat bareng-bareng. Coba kita gas. Nah seperti ini teman-teman. Kalau kita gas tanggung serasa pincang atau bergetar mesinnya ya. Jadi kalau mesin mobil ini sudah panas, itu kalau kita bawa itu seperti orang belajar. Jegreng, jegreng, jegreng begitu. Ya istilahnya itu semakin panas mesin, guncangan mesin semakin parah. Begitu teman-teman. Ya menurut saya ciri khas 120 teman-teman ya, itu berebet begitu, di gas tanggung berebet. Nah ini kita gas pelan. Nah ini sudah goyang. Kalau kita gas tinggi sekalian itu anteng.
Nah begitu. Sebentar teman-teman, kita panasi dulu ya supaya agak panas, nanti kita lihat lagi. Kita lihat lagi ragasannya bosku. Nah, di sini untuk mesinnya sudah lumayan agak panas ya. Kita coba dulu. Dari mulai kita gas, awal gas sampai separuh itu guncang teman-teman. Nah, kita matikan dulu. Kalau mesin sudah mulai panas ya, apalagi sudah dibawa perjalanan jauh, itu guncangan mesin semakin parah, berebet. Jadi langsung teman-teman ya, ini kita servis dulu ya. Kita pengecekan filter solar bawah, atas, olinya, celak lepnya kita cek. Itu langkah awalnya sangat penting sekali ya, dikarenakan servis. Untuk katupnya jangan lupa kita cek dan kita setel. Oke, lanjut untuk yang guncangan mesin ya, nanti kita cek dulu langkah awalnya. Nozzle-nya teman-teman kita buka, kita cek ya, pastikan tidak ada yang pipis. Lalu untuk bagian bos pumpnya atau injeksi pumpnya, di sini kita lihat ya, untuk nahpurnya sudah digeser satu garis ya, tidak perlu lagi kita geser. Dan juga untuk belakang pumpnya ini langsung kita buka, kita mau mengecek damper dan armnya. Oke, saya lanjut dulu bosku. Kita cuci mesinnya, kita cek. Kita mulai bosku. Mohon maaf ya jika kurang detail, tapi nanti saya usahakan gimana supaya yang utamanya begitu ya. Kalau untuk pembongkarannya mungkin teman-teman sudah paham semua, walaupun yang masih pemula ya. Untuk melepas tutup klepnya, baut dua ini ya, kita buka dan kita lepas tutupnya. Selang nozzle-nya ini kita buka. Ya sebenarnya bisa kita letakkan di situ kamera teman-teman ya, tapi banyak sekali yang mau saya video, jadi bagi-bagi durasinya bosku, mohon maaf ya. Kita lepas nozzle-nya. Bang tanya bang. Apa itu? Bang, ini bang juga. Iya, kenapa? Ngeplok. Alah. Enggak apa-apa loh. Alah. Oke, untuk keempat nozzle-nya sudah kita buka teman-teman ya. Kita lepas, nanti kita cuci, kita bersihkan, dan kita tes dulu di belakang pakai ampere. Lanjut kita langsung buka ya belakang pumpnya ini. Nanti kita lihat untuk celak lepnya, nanti masalahnya sudah mendung mau hujan. Ini nanti aja. Oke, kita lanjut dulu. Apa itu? Bentar bang. Nggak ada. Bosku, lagi proses bos. Kita angsur-angsur ya pembongkarannya. Nozzle-nya sudah kita buka, nanti kita cuci dan kita tes. Lalu belakang pumpnya ini sudah kita buka teman-teman, dan juga gubernurnya ya sudah saya buka. Ini tinggal nyuci ya. Di sini kita lihat teman-teman, solar yang tadi tertinggal ya, ini tadi penuh, ini sudah turun, tapi tidak habis. Yang pastinya ada kebocoran halus di
ring valve-nya ataupun valve-nya. Nah ini bagian atas khususnya yang nomor 1, 2, dan 3. Kalau yang 4 sepertinya masih bertahan bagus ini. Ada 3 kebocoran. Oke, nanti kita bersihkan teman-teman, kita cuci ya. Lalu di sini untuk seperempatnya, mohon maaf, untuk komponen pumpnya seperti ini. Nah ini nozzle-nya, nanti kita cuci, kita bersihkan, kita tes tutup belakangnya. Ya masih kotor teman-teman, masih kotor sekali. Nanti kita cuci. Dan juga di sini kita lihat karet dampernya ya, ada keausan tapi sedikit. Nah ini ya, memang sudah keras teman-teman. Dan juga untuk springnya ini nanti kita cek. Oke, lanjut kita bersihkan teman-teman ya, kita cuci dan nanti kita lihat lagi. Bosku, di sini sudah kita angsur-angsur ya, kita bersihkan. Untuk nozzle-nya nanti kita tes di belakang pakai ampere. Lalu di sini untuk tutup bagian belakang bos pomnya, ini jangan lupa pengecekan. Contohnya di armnya ya, loncengnya ini kita cek baut dari loncengnya yang ke as ini. Biasanya itu sering juga teman-teman, itu walaupun kencang bautnya tapi ada pergerakan begitu, longgar. Kita cek asnya, bushingnya, ini spring ini kita perhatikan juga. Biasanya kalau sudah usia ini springnya ini sudah mau lepas, jadi bisa berbahaya. Nanti kita tekan lagi pakai tang, khususnya kedua sisi ini ya, ujung sama ujung. Nanti kita perhatikan. Yang jelasnya yang berebet itu kita cek yang oblak. Jangan lupa untuk dampernya kita cek dan springnya. Oke, kita tes dulu keempat nozzle-nya ini. Kalau untuk mobilnya ini sudah kita geser ya, kita dorong. Masalahnya di sini musim hujan teman-teman. Oke bosku, kita cuci lagi, kita semprot ya, dan kita tes. Sebentar, kita tes dulu. Yang pertama ya, kita lihat. Nah ini, oke, yang satu, dua ya, kita tes dua teman-teman supaya tidak kelamaan. Oke, untuk kedua nozzle sudah kita coba ya, kita tes. Tentunya nozzle-nya tidak ada yang bagus menurut saya ya. Memang tidak semua yang kita coba tidak bagus. Nozzle-nya kita ganti baru keempat-empatnya. Oke, kita ganti dulu nozzle-nya. Bosku, untuk keempat nozzle-nya sudah kita ganti baru ya. Kita pakai yang Jepang. Yang Jepang itu membedakan ini botolnya agak kusam dan juga olinya penuh begitu. Nah ini nozzle yang lama seperti ini bosku, ganjal-ganjalannya yang di dalam ya, kita keluarkan semua, kita standarkan lagi. Nah ini sudah selesai empat-empatnya. Kalau untuk tekanannya kita buat 2500 PSI. Ini keempat-empatnya sudah selesai bosku. Kita ganti ya nozzle-nya. Nah
Lalu untuk semburannya walaupun baru kita perhatikan, dan juga tekanannya. Kalau misalkan tekanannya tidak sama, menurut saya tidak bagus. Kita usahakan harus sama. Kita buat seperti biasanya 2500 PSI. Oke bosku, untuk nozzle sudah siap untuk kita pasang ya. Jangan lupa o-ringnya kita ganti baru, dan ringnya kita perhatikan. Kalau sudah seperti ini, cuil-cuil ya. Sebentar. Nah, kalau ini masih bisa teman-teman, masih bisa kita pakai. Kita amplas lagi sedikit ya. Oke, lanjut kita pasang keempat nozzle-nya dulu. Kalau untuk bos pumpnya belum, masih menunggu seperempat teman-teman. Kemarin saya pakaikan ke Ragasa juga ya, cuman nggak kita buat tutorial. Kita masih menunggu dampernya kehabisan stok. Ini sudah kita buka as gasnya, lalu armnya atau loncengnya ini sudah kita buka. Ini sudah oblak, sudah pernah diputar, ini sudah pernah digeser. Jadi nanti kita ganti untuk loncengnya. Ini sudah kita siapkan teman-teman, yang baru sudah datang ya paketan kita. Ini belinya di Pekanbaru. Loncengnya, karet dampernya ini sudah kita siapkan, packing belakangnya. Ini juga nozzle dari Helen ya, sudah kita beli. Sebentar, kita atur posisi bosku. Oke, kita lanjut lagi. Untuk busingnya teman-teman ya, ini tidak bisa. Kalau yang Jepang yang bagus seperti ini. Kalau misalkan yang kuning seperti ini yang murahan, yang biasa. Kalau kita beli yang biasa, terkadang itu sudah ada yang pas ke lubangnya, ke asnya. Ada juga memang kita beli sudah disediakan yang sudah pas dengan busingnya dan asnya ini sudah pas begitu. Tapi kebanyakan kita beli yang bagus, yang besinya putih seperti ini teman-teman ya. Ini yang Jepang. Ini biasanya kita harus bubut lagi, kita korek ya sampai serasa masuk ke asnya begitu ya. Kalau dua buah kiri kanan kita membesarkan ya, kita butuh waktu 2 jam teman-teman begitu. Oke, pastikan pas ya, dan kita kasih lem sedikit lalu kita pasang ya. Masangnya pena, mungkin teman-teman ya sudah tahu kan, aku nek gak ngerti nelpon. Oke. Ajan lur. Sebentar, nggak iso nelpon, ini nggak diangkat WA. Si dirut yo, ora ketok pula iki lur, ketok yo. Oke, kita masukkan sedikit asnya, ringnya seperti ini, dimasukkan ataupun nanti tidak apa-apa. Ini yang baru kita masukkan seperti ini, ceklok lah. Bulur, kita paskan pelan-pelan. Ringnya lur kiri kanan ya, suara melebu pula ya, padatan. Kalau tidak masuk itu pasang kita kikis ya, sebelah di sininya kita kurangi sedikit, tapi kita tes sih mlebu apa ora. Oh, dilut.
sebentar. Nah ini kita selipkan ya ringnya, dua-duanya ya, harus terpasang teman-teman. Nah ini sudah masuk, ini cuman agak padat ya. Lalu kita masukkan asnya dan kita pasang bautnya yang kecil. Nah ini seperti ini. Musim hujan teman-teman, setelah itu hujan lagi ya. Ini musim hujan, mendung, hujan lagi teman-teman. Untuk ngeklirnya itu tinggal sekali lagi. Cuman ya berhubung di sini penuh ya. Ya gue. Jadi ya harap bersabar juragannya. Lalu kita kunci. Oke, setelah kita kunci bautnya, pastikan kencang teman-teman ya. Ya, kita perhatikan lagi kalau bushingnya terlalu seret, jangan kita pasang. Kita buka lagi, kita gosok sedikit lagi. Ya, usahakan agak padat sedikit, tidak masalah, supaya bagus ya. Masalahnya kalau oblak nanti pun cepat rusaknya. Kalau terlalu padat, nanti jim sendiri di jalan begitu. Tidak membalik as gasnya. Nah, begitu. Oke, di sini untuk tutup belakangnya sudah selesai teman-teman ya. Kalau untuk pernya nanti ini kita benar juga. Nah ini ya, ini mau lepas. Ya memang seperti ini teman-teman. Tapi nanti kita kancingkan lagi ujungnya ini, pengaitnya, supaya tidak lepas. Oke, tutup belakang, tinggal pernya ini. Lanjut untuk dampernya, ini tinggal kita pasang teman-teman ya. Nah ini yang lama, ini yang baru. Cara pemasangannya sangat mudah sekali. Kita kasih gemuk tipis atau grease, kita tempelkan. Nah seperti ini ya, kita tempelkan semua, lalu kita pasang ke bos pomnya. Kita lanjut dulu, saya mau membuat packing dulu, saya buatkan. Oke, di sini untuk packingnya sudah kita buatkan. Lah ini ya, dari packing TBA. Ya lumayan lah teman-teman. Oke, lanjut di sini untuk dampernya. Karet dampernya sudah kita pasang, kita olesi dengan grease ya, lalu kita lekatkan. Setelah begini, lanjut kita pasang gubernurnya dulu. Ini kita pasang dan tutupnya. Oke, kita atur posisi dulu. Kita mulai teman-teman ya. Ya tadi kita sempat break 2 jam, hujan deras di sini. Oke, kita ambil penerang ya, lampu atau senter. Kita mau masang gubernurnya terlebih dahulu. Sebelum kita pasang, kita perhatikan lagi teman-teman ya. Kita ungkit noken asnya atau as dari bos pom ini. Siapa tahu oblak yang belakang sini ya, kita ungkit. Kalau misalkan tidak oblak, sebentar, kita kasih penerang dulu, penomat lah. Oke, kita pasang dulu. Musim hujan teman-teman, di sini kalau hujan nggak berani kerja, banyak geluduk, banyak petir, jadi kita harus istirahat. Kita semprot sampai bersih. Kita perhatikan untuk spring dari as plunyernya yang ini. Nah ini kita perhatiin, kalau misalkan putus kita ganti sekalian. Nah ini tidak balik, kita perhatiin ini. Masih bagus. Lalu kita lihat posisinya dan kita masukkan angin lur. Semoga saja kelihatan ya pemasangannya, nanti dikira gak jelas lagi.
Oke, ini sudah masuk. Kalau misalkan tidak pas, dia itu ditekan pasti dorong lagi, balik lagi. Oke, lalu kita pasang ringnya dan murnya. Kita pasang ini murnya. Lalu kita kunci. Oke, setelah kita kunci untuk mur dari gubernurnya, lalu kita pasang untuk platnya ya, atau baut 10 ini kita pasang, dan juga untuk bolnya ini ya sudah kita pasang. Bisa juga diletakkan di sini teman-teman, kita pasang pinnya ya, bisa juga kita dari sini, boleh juga ya, gimana supaya kita mudah saja. Oke, lanjut kita pasang packingnya. Ini kita batu dengan lem sedikit boleh, pakai grease boleh, pakai oli juga boleh. Oke, kita kasih olesi oli ini ya. Nah, gini kita olesi dengan oli, grease bisa juga. Dikarenakan sulit teman-teman ya megang kamera dan masang, sebentar saya pasang dulu untuk tutup belakang pumpnya ini ya. Pastikan sebelum kita pasang untuk setelannya ini, kedua sisi ini harus pas ya, sama. Untuk mur gubernurnya ini, setelannya ini, setelan RPM nya saya pasang dulu, sempit lur. Oke, di sini untuk tutupnya sudah kita masukkan teman-teman, kita pasang ya. Untuk pinnya jangan lupa, ringnya dan pengancingnya. Lalu untuk bagian atas ini, ringnya dan pengancingnya juga harus masuk. Lanjut kita masukkan seperti ini, pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita cari pasnya. Oke, setelah rapat lanjut kita pasang bautnya. Oke, baut 10 nya sudah kita kunci, kita cek kembali semua. Lalu bracketnya yang belakang ini ya, bautnya sudah kita pasang dan kita kunci. Lanjut kita cek lagi, jangan sampai ucul. Oke, setelah bagus kita pasang pergasnya atau pegasnya ini ya. Pergas sudah terpasang. Lanjut kita pasang bagian atas ini. Untuk sebentar saya lanjut dulu ya, saya pasang, dan filternya, selang nozzle-nya kita pasang semua dulu. Nanti mau ngidupkan baru kita lihat lagi. Semoga saja tidak hujan ya. Untuk pemasangan selang nozzle-nya sudah selesai. Lalu keliman selangnya ya sudah kita pasang, stick olinya juga sudah kita pasang, filternya, selang-selangnya ini sudah kita pasang. Kalau tali gasnya nanti ya kita pasang. Oke, setelah kita cek kembali baut-bautnya, lanjut kita pengecekan dan penyetelan celah klepnya atau katupnya. Ini sangat penting juga teman-teman, kita cek ya. Penomat kita cek ya, siapa tahu ada yang longgar, nanti kita setel. Sebentar saya buka dulu ya, saya setel. Sudah mau buka puasa teman-teman.
Di sini untuk jelak labnya ya sudah saya cek dan sudah kita setel ya. Masalahnya sangat penting juga ya, harus kita cek. Ini sudah kita setel 0,40 sama rata. Lalu untuk springnya atau pirnya ya, ini penolaknya rocker arm ini kita perhatikan. Kalau misalkan sudah kecil dempet, kita tarik, kita akali supaya mendorong. Setelah kita kunci, untuk selang uapnya belum kita pasang, kita lanjutkan esok hari. Masalahnya saya juga mau ngantar anak saya ya ke rumah sakit berobat dulu. Setelah ke rumah sakit kita lanjutkan ronda. Masalahnya bulan puasa ya, kita harus ronda setiap malam teman-teman, keliling desa. Oke, kita lanjutkan esok hari. Selamat malam bosku. Bosku, kita lanjut ragasannya. Tadi malam lembur tidak kita selesaikan ya. Nah, ini lampu lembur kita masih tergantung. Nah, di sini setelah kita pasang untuk tutup klepnya, kita cek olinya dan airnya, pastikan cukup. Lalu kita hidupkan teman-teman ya. Kita tes gas pelan, berebet atau tidak. Awal gas sedikit ya, awal gas pelan sampai menengah, pastikan tidak goyang parah begitu teman-teman. Kalau misalkan ada goyang sedikit itu masih wajar sekali. Nah begitu, ini sudah saya hidupkan teman-teman dan saya lanjutkan penyetelan plunyernya ya. Mohon maaf jika tidak kelihatan. Ini juga selebornya atau sebengnya ya, ini kita buka supaya kita luas, tidak sempit di saat penyetelan plunyernya. Ini juga bautnya belum saya pasang, hanya satu ya. Kita tes dulu bosku, kita hidupkan. Ini tinggal sedikit lagi penyetelannya ya, mohon maaf jika tidak kelihatan penyetelannya. Untuk mesinnya sudah hidup, kita lihat. Kita coba gas. Alhamdulillah untuk guncangan mesin sudah lumayan kurang teman-teman ya. Nah begitu, kita gas pelan sampai menengah. Kita usahakan tidak goyang parah seperti awalnya. Ini sudah berkurang sangat banyak sekali, tinggal sedikit lagi teman-teman. Oke, kita matikan dulu. Nah seperti ini prosesnya teman-teman ya. Ya, untuk penyetelan plunyer ragasa itu memang kita membutuhkan waktu yang pas. Masalahnya apa, posisi letaknya itu di dalam, jadi kita penyetelan itu harus sabar. Kalau ngikuti standarnya itu biasanya bos pom ini kita lepas gelondongan, kita tes di meja khusus. Nah begitu, mungkin teman-teman paham ya, dibuka segelondongan, kita antar ke bengkel khusus kalibrasi. Nah di situ kita menemukan alat khusus untuk testing atau uji coba atau servis bos pom. Nah begitu. Masalahnya untuk alatnya itu tidak murah teman-teman, itu lumayan mahal. Jadi yang punya itu biasanya perusahaan besar ya. Jadi semacam bengkel sederhana seperti kita ini belum tentu bisa beli begitu. Ya sebenarnya bisa kebeli, cuman dikarenakan kita umum tidak khusus ya, jadi kita tidak siapkan. Nah seperti ini. Untuk tutupnya kita buka, kita longgarkan ya.
baut penyetelannya dan kita geser satu persatu untuk mengetahui ya pas dan tidaknya. Kita bisa tes dari selang nozzle ini semburannya begitu, ataupun guncangan mesin yang memang tidak mudah, masih mudah kenter ketimbang cumplung atau ragasa ya. Kalau sudah terbiasa itu sama saja. Oke bosku, masih kita lanjut lagi ya, kita cari pasnya lagi. Ini sedikit lagi teman-teman. Ya, untuk bautnya yang kita longgarkan tadi, sebelum kita hidupkan, kita cek lagi semuanya. Jangan sampai ada yang longgar, nanti bisa fatal. Oke, sebentar, saya kencengi dulu. Oh, abang ganteng. Bobet. Sehat abang ganteng. Sehat. Oke. Nanti sore bisa diambilkan abang ganteng? Sore jam. Ya bisa diambilkan sore kan? Oke, Oke, kalau bisa diambil. sudah kita kencangkan ya bautnya. Ya, jangan sampai longgar. Kalau nanti kita lupa bisa berbahaya. Oke, setelah serasa pas, kita bersihkan dan kita pasang kembali penutupnya. Kalau untuk penyetelan nanti bisa kita tambahi lagi ya dari belakang ini adjusternya, dan juga nahpurnya ini satu garis kurang sedikit, nanti kita paskan satu garis. Nah, ini pemasangan tutupnya ya, dan juga pompa solarnya sudah kita pasang, lalu sebengnya atau selebornya kita tes dulu, kita hidupkan, kita starter. Untuk mesinnya sudah hidup. Untuk hidupnya masih seperti dengan awal teman-teman ya. Ya tidak sulit, ya tidak mudah begitu. Ya lumayan lah. Nanti kita cek teman-teman ya, filter solar bawah itu nanti kita cek. Masalahnya belum saya buka tadi ya, khususnya filter solar belum saya buka ini. Kita tes dulu. Kalau dibandingkan dengan awalnya sudah jauh sekali teman-teman untuk perubahannya ya. Jadi ya lumayan lah. Kalau untuk setelannya kita sisakan sedikit teman-teman bautnya ya. Setelah itu lalu kita pasang penutupnya. Kalau untuk langsamnya bisa kita sesuaikan dengan selera kita ya.
Oke bosku, alhamdulillah untuk guncangan mesinnya sudah teratasi ya. Dan juga untuk kabinnya yang goyang, ini sudah tidak goyang lagi. Yang kita lakukan ada tambahan penggantian engine mountingnya. Bangku mesinnya, nah ini yang dipakai merek OHK. Jadi sudah saya ganti dengan yang asli, 2 buah kiri kanan. Kita tes lagi bosku. Kita gas agak pelan. Nah ini untuk hasilnya teman-teman ya nanti bisa menilai dan melihat begitu. Oke bosku, tinggal kita siram pakai air sabun. Mudah-mudahan aman dan lancar. Untuk filternya jangan lupa nanti kita cek. Oke bosku, alhamdulillah untuk perbaikan ragasannya ya ini sudah selesai. Yang kita ganti nozzle-nya ini kita ganti pakai yang Jepang, keempat-empatnya, o-ringnya kita ganti. Di bos pomnya yang kita perbaiki ya, yang kita ganti dampernya, lalu bushing asgasnya, loncengnya ini kita ganti. Nah begitu. Untuk biayanya saya juga belum tahu teman-teman, nanti kita buatkan ya notanya. Semoga saja mobilnya aman dan lancar, dan juga mudah-mudahan info sedikit ini, cara sederhana ini yang saya buat dari awal hingga akhir, bagaimana cara mengatasi ragasa yang digas berebut, asap ngebul putih begitu, dan juga kabinnya goyang. Mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih. Selamat sore bosku. Sudah kita siram pakai air sabun, dan juga untuk langsamnya teman-teman ya, stasionernya kita turunkan sedikit. Ya lumayan lah.